ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu nih, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune ya, nonton terus video-video aku. Oh ya guys, sebelum mulai ceritanya, aku mau share sesuatu dulu nih yang menurutku sangat bermanfaat dan juga lumayan bikin aku terharu sih ceritanya. Jadi singkat cerita aja nih ya, aku punya satu teman dan dia itu sudah menikah hampir 2 tahun, tapi dia belum juga dikaruniai anak. Padahal dia sama suaminya tuh ya udah pengen banget gitu punya anak. Akhirnya mereka berpetualang deh tuh, cari berbagai tips, sampai akhirnya mereka nemuin akun IG dan YouTube-nya Dr. Indra Nurzam Halik Anwar. Jadi beliau itu adalah dokter kandungan. Dan ternyata setelah temenku itu nontonin video-video YouTube-nya, lihat postingan-postingan IG-nya, itu banyak banget ya tips dan info-info yang bermanfaat tentang kesuburan, tentang kehamilan. Dan aku pun udah cek sih beberapa kali gitu, aku suka juga nontonin YouTube-nya, lihat-lihat postingan IG-nya gitu. Memang sangat bermanfaat nih buat kalian semua yang lagi berusaha untuk punya buah hati gitu loh. Jadi aku sih cuma mau share aja, mungkin kalian juga ada yang punya masalah dengan yang sama dengan teman aku itu. Kalian mungkin bisa coba deh teman-teman. Siapa tahu aja berhasil juga di kalian, nggak ada salahnya kan mencoba. Nanti link IG dan link channel YouTube-nya aku taruh di kolom deskripsi. Dan sekali lagi ini bukan promosi ya teman-teman. Ini beneran aku pengen kasih info aja sama kalian dari pengalaman aku, dari pengalaman teman aku itu. Selamat mencoba, jangan menyerah, semangat terus buat kalian yang lagi berusaha untuk punya buah hati. Semoga bermanfaat infonya buat kalian. Oke, hari ini aku mau membahas tentang serial killer couple paling terkenal di Australia. Jadi mereka ini pasangan dan sama-sama menjadi pembunuh berantai. Mereka tuh udah kenal dari umur 12 tahun, dan siapa yang sangka ya teman-teman, ternyata pertemuan mereka ini bakalan menciptakan tragedi yang luar biasa mengerikan. Pemerkosaan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Kira-kira apa sih yang bikin mereka melakukan hal-hal sejahat ini? Bagaimana mereka melakukannya? Dan gimana caranya sampai mereka akhirnya tertangkap? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Seperti biasanya, sebelum kita tahu apa yang membuat para serial killer itu melakukan semua kejahatannya, kita harus putar balik dulu, kita lihat kehidupan dia dari awal. Pertama, aku mau membahas riwayat dari si cowoknya dulu ya teman-teman, yaitu David Birnie. David John Birnie adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 16 Februari 1951. Dia tumbuh besar di area pinggiran kota bernama Wattle Grove di Australia, dan masa kecil David ini bisa dibilang nggak mulus dan rada aneh ya teman-teman. Keluarganya dia tuh memang sudah dikenal sama orang-orang sebagai keluarga yang nggak normal. Ada berbagai rumor tentang keluarga mereka, dari mulai orang tuanya David yang suka tukar-tukaran pasangan, sampai hubungan sedarah di dalam keluarga mereka. Ayah David yang bernama John adalah seorang anggota gereja baptis, dan dia memiliki kekurangan dalam fisiknya. Jadi dia tuh memang pendek, dia kecil, jalannya juga pincang, punggungnya bungkuk, ngomongnya juga kurang lancar. Jadi tentu aja ya, dengan semua kekurangan fisiknya itu, kehidupan sosial John ini memang kurang baik. Gak jauh berbeda dengan sang ibu yang bernama Margaret. Dia juga bukan ibu yang normal seperti biasa pada umumnya. Dia selalu bicara dengan kata-kata kasar walaupun di depan anak-anaknya. Dia juga pecandu alkohol, dia juga perokok berat. Boys, can you hear that? Can you hear your brother whinging? Malah ada info juga katanya Margaret ini mempunyai mental yang sama dengan anak umur 14 tahun. Makanya pas John dan Margaret mau menikah, pendeta itu sempat nolak untuk menikahkan mereka. Karena pendetanya ini kan orang lokal ya, dan dia tuh tahu bagaimana John, dia tahu bagaimana Margaret, dan dia khawatir kalau sampai mereka berdua menikah, mereka tuh bakal menciptakan sesuatu yang mengerikan. Dan sayangnya pendeta itu benar ya teman-teman. Tapi John dan Margaret tetap menikah, mereka dinikahkan oleh pendeta yang lain. Yang bikin Margaret ini beda dari ibu normal pada umumnya, bukan cuma kata-kata kasar yang biasa dia keluarin ke anak-anaknya, tapi juga sikapnya dia teman-teman. Jadi Margaret ini seperti nggak mengurus anak-anaknya.
anaknya tuh jarang banget dimandiin, dan kadang kalau anaknya masih bayi tuh dia bawa ke dalam bis itu belum dimandiin, jadi masih banyak noda-noda di baju bayinya itu, dan juga popoknya tuh masih basah sama ompolannya, nggak digantiin dulu sama dia, langsung dibawa pergi aja. Dan biasanya tuh Margaret bakal taruh bayinya di dalam keranjang dan dia ngerokok sambil baca komik gitu. Waktu sekolah pun David dan saudara-saudaranya itu memang terkenal anak yang kotor. Kalau ke sekolah tuh selalu pakai baju kotor, mereka nggak mandi. Bahkan temennya David yang pernah main ke rumahnya itu bilang rumahnya David itu memang sangat-sangat kotor dan nggak terawat. Bahkan pintu kulkas tuh dibuka begitu aja. Jadi anak-anak bisa ambil makanan langsung gitu kan ke kulkas, nggak usah pakai repot-repot. Plus anjing mereka juga sama. Jadi anak-anak dan anjing itu makan makanan yang sama yang ada dalam kulkas itu. Sering juga katanya adiknya David yang masih balita itu nangis-nangis karena dia kelaparan tapi nggak dikasih makan sama ibunya. Jadi kalau David pulang sekolah ya udah baru dikasih makan sama dia atau dikasih cemilan atau apalah gitu ya ke adiknya yang masih balita itu. Aneh banget ya. Ada rumor juga yang bilang kalau ibunya David itu sering melakukan hubungan intim sama pria lain untuk mendapatkan uang. Dan sang ibu melakukan semua ini di dalam rumahnya, disaksikan sama anak-anaknya. Dan yang paling sering menyaksikan ibunya seperti itu siapa? Ya David, karena dia kan yang paling tua ya. Bukan cuma itu aja, kabarnya David juga mendapatkan pelecehan seksual dari orang tuanya. Dan David ini juga melakukan hal yang sama ke adik-adiknya. Luar biasa, benar-benar keluarga yang nggak normal kan. Ya kalian bisa bayangin aja ya teman-teman, David kan waktu itu masih kecil, jadi pandangannya dia tentang cinta, tentang hubungan intim pastinya udah nggak karuan banget. Dan aku ngomong kayak gini bukannya untuk membenarkan perbuatannya David ya teman-teman. Aku kayak, wah pantas aja dia jadi serial killer, soalnya masa kecilnya kayak gini sih. Nggak juga gitu, banyak juga anak-anak lain yang mengalami trauma yang besar, tapi mereka nggak berubah jadi pembunuh berantai pas sudah besarnya kan. Cuma aku ngomong gini ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu pemicunya aja gitu loh, kayak rentetan pemicunya lah, salah satunya ini gitu, kenapa David bisa hilang rasa cinta, jadi pandangannya dia tentang cinta ke depannya tuh bisa beda banget, bisa luar biasa kacau banget lah gitu. Dan dari umur yang masih sangat muda, David ini memang sudah memperlihatkan kelainan dalam dirinya. Jadi waktu dia umur 3 tahun dia ikut playgroup gitu ya. Dan gurunya saat dia playgroup itu pernah suatu hari gini, anak-anak semuanya disuruh mewarnai gambar. Sementara anak-anak lain mewarnai gambar, apa yang David lakukan teman-teman? Dia itu mewarnai dengan sangat keras pakai krayonnya sampai kertasnya itu robek. Dan saat itu gurunya David tahu ada sesuatu yang nggak normal dalam diri anak ini katanya. Ada kayak kekerasan yang luar biasa dalam diri anak ini, dalam diri David. Sekarang kita beralih ke pelaku wanitanya yang bernama Catherine. Masa kecilnya Catherine juga bisa dibilang nggak bahagia ya teman-teman. Dia lahir pada tahun yang sama dengan David, yaitu 1951. Saat umurnya baru 2 tahun, ibunya meninggal dunia saat melahirkan adik laki-lakinya. Dan adik laki-lakinya itu juga meninggal dunia 2 hari kemudian. Ayahnya nggak sanggup membesarkan Catherine sendirian. Akhirnya dia mengirim Catherine untuk tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak ibunya. Kakek dan neneknya Catherine ini adalah orang yang sangat-sangat keras. Jadi memang mereka itu mendidik Catherine dengan sangat keras, dengan sangat tegas. Sampai akhirnya pas Catherine berumur 10 tahun, dia kembali tinggal bersama ayahnya. Menurut para ahli psikologi, hal ini sebenarnya trauma yang luar biasa juga buat Catherine. Karena dia jadi nggak ada seseorang yang bisa dijadikan panutan, nggak ada seseorang yang bisa dia percaya. Dia cuma tinggal sebentar sama kakek neneknya, habis itu dia tinggal lagi sama ayahnya. Sedangkan sebelumnya ayahnya meninggalkan dia gitu kan. Pada akhir tahun 60-an, keluarga David pindah ke area pinggiran kota lainnya, masih di Perth, Australia, dan di sanalah dia bertemu dengan Catherine. Mereka seumuran dan dengan cepat mereka jadi dekat. Pada umur 12 tahun mereka ketemu, mereka kenalan. Pada umur 14 tahun mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Dan saat itu Catherine sudah memperlihatkan kesetiaannya yang luar biasa buat David. Pokoknya David ini bener-bener mengontrol Catherine lah. Dan sebenarnya hubungan mereka sejak awal itu memang sudah berpotensi untuk menjadi kacau gitu ya. Karena awal-awal mereka tuh sering melakukan kejahatan-kejahatan kecil bareng-bareng. Dan keluarga Catherine itu sudah memperingatkan Catherine
kamu jangan deket-deket deh sama David, udah mendingan jangan berhubungan lagi sama dia. Tapi larangan dari keluarga seperti ini justru membuat hubungan mereka semakin kuat, teman-teman. Pada umur 15 tahun, David berhenti sekolah. Dia akhirnya bekerja magang di sebuah tempat balapan kuda, dan di sana dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, teman-teman. Dia itu kan tugasnya harusnya merawat kuda-kuda itu, kasih makan mereka, jangan sampai mereka sakit gitu ya. Tapi David justru melakukan penyiksaan pada kuda-kuda di sana. Dan seperti yang kalian tahu, semua pembunuh berantai itu nggak bisa lepas dari yang namanya penyiksaan kepada hewan. Jadi semua pembunuh berantai di dunia itu pasti sangat suka menyiksa hewan. Jadi seperti ini sudah menjadi tanda-tanda awal dalam dirinya David ya, teman-teman. Ada cerita yang lebih parah lagi nih. Jadi suatu malam, semua anak magang di tempat balapan kuda itu diundang sama seorang wanita tua di dekat sana untuk makan malam, namanya Mrs. Bridges. Nah, mereka semua datanglah makan malam di tempatnya Mrs. Bridges. Setelah selesai, mereka semua pulang nih. Tapi David setelah pulang, dia balik lagi ke rumahnya Mrs. Bridges, tapi dalam keadaan telanjang bulat. Nggak pakai pakaian apa-apa sama sekali, terus dia pakai stocking di kepalanya. Dia mencoba masuk ke dalam rumahnya Mrs. Bridges lewat jendela yang terkunci. Dia berusaha buka jendela itu gitu, tapi untungnya terkunci dari dalam. Dia nggak berhasil, jadi dia pergi dari sana. Tapi Mrs. Bridges itu sempat melihat David gitu. Dia ketakutan banget pastinya. Dan semenjak itu David nggak pernah datang lagi ke tempat magangnya di tempat balapan kuda itu. Mungkin dia udah tahu ya, Mrs. Bridges sudah ngelihat dia. Jadi ya udah, dia nggak datang-datang lagi ke sana. Kejahatan yang mereka berdua lakuin tuh semakin hari semakin berani, teman-teman, dan akhirnya mereka tertangkap. Mereka dipenjara karena merampok dan membobol masuk ke rumah orang. Saat umurnya 19 tahun, Catherine akhirnya bebas dari penjara. Dan selama di penjara itu, karena memang ditempatkan di penjara yang terpisah dengan David, dia sama sekali nggak pernah berkomunikasi dengan David lagi. Setelah keluar penjara pun dia nggak berkomunikasi dengan David. Dia seperti mendapatkan kehidupan normalnya lagi. Dia bekerja sebagai pengurus rumah di kediaman keluarga McLaughlin. Dia tinggal di sana, urus rumah keluarga itu. Dia makan bareng keluarga itu. Dia berkegiatan sehari-hari bareng mereka juga. Jadi saat itu Catherine merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Catherine pada akhirnya bahkan menikahi salah satu dari keluarga McLaughlin ini yang bernama Donald. Donald lebih tua 10 tahun dari Catherine. Gak lama mereka menikah, Catherine hamil dan melahirkan anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Donnie. Catherine bahagia banget saat itu, dan menurut teman-teman juga keluarganya saat itu Catherine benar-benar sayang banget sama Donnie kecil. Dia sayang banget sama anak pertamanya itu. Tapi satu musibah menimpa anaknya. Jadi suatu hari Catherine itu kedatangan tamu, dan saat tamunya itu mau pulang, Catherine sambil gendong Donnie, dia keluar rumah gitu kan, mau anterin tamu itu pulang. Nah, Catherine tuh niatnya mau kayak pelukan, salam perpisahan sama si tamu ini. Akhirnya Donnie itu ditaruh di bawah sama Catherine. Dan ini benar-benar agak konyol dan luar biasa ngeselin juga sih ya. Jadi ada mobil yang tiba-tiba lewat dan menabrak si Donnie kecil. Catherine ada di sana, dia berdiri di sana melihat anaknya terlindas mobil itu sampai meninggal. Luar biasa ya. Hal ini pastinya benar-benar menghancurkan Catherine. Tapi kayaknya Catherine dan suaminya tuh nggak kapok ya teman-teman, karena setelah kematian Donnie, mereka mempunyai 7 anak lagi. Sementara di tempat lain, David menjalani kehidupan yang hampir mirip dengan Catherine. Setelah bebas dari penjara di umur 20 tahun, David menikah dan dia punya 1 anak perempuan. Dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel. Nah, disinilah mereka mulai ketemu lagi. Jadi setelah kelahiran anak ketujuhnya Catherine memutuskan untuk nggak mau hamil lagi, dia nggak mau punya anak lagi. Akhirnya dia melakukan operasi pengangkatan rahim. Nah, nggak disangka-sangka ternyata David tuh datang ke rumah sakit untuk menjenguk Catherine. Jadi ceritanya hari itu suaminya Catherine, Donald, dia datang nih ke rumah sakit mau jenguk istrinya kan, mau nemenin istrinya di sana. Tapi pas dia datang ternyata di ruang inapnya itu sudah ada David lagi pegangin tangannya Catherine gitu loh. Dan suaminya saat itu ya nggak berpikir macam-macam. Dia cuma berpikir, oh mungkin David lagi khawatir aja sama teman lamanya gitu. Terus 2 minggu kemudian Donald anterin Catherine nih ke tempat kerjanya. Terus Donald bilang, oke nanti setengah 12 aku datang lagi, aku jemput kamu ya katanya. Kata Catherine oke gitu. Tapi pas Donald datang setengah 12 itu
Catherine nggak juga ada gitu di tempat kerjanya. Jadi ternyata Catherine sudah kabur sama David. Dia meninggalkan suaminya, dia meninggalkan ketujuh anaknya. Dia merubah nama belakangnya menjadi Bernie. Jadi sekarang namanya adalah Catherine Bernie. Walaupun mereka berdua itu nggak pernah secara resmi menikah ya teman-teman. Dan hubungan mereka yang sekarang ini jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan lagi. Pada tahun 80-an mereka berumur sekitar 30 tahunan. Mereka tinggal bareng di sebuah rumah masih di area pinggiran kota Perth, Australia. Adik laki-laki David yang bernama Jamie juga tinggal bareng sama mereka. Dan luar biasa banget ya. Mungkin memang David ini dari kecil di dalam keluarganya udah biasa ya ngelakuin hal-hal aneh semacam ini. Jadi, David, Catherine, dan Jamie itu melakukan hubungan intim bareng-bareng. Jadi ceritanya si Jamie ini ulang tahun ya, ke-21. Dan hadiah ulang tahun apa yang diberikan David kepada adiknya itu, dia bilang, David, aku hadiahin kamu Catherine. Kamu boleh ngapain aja sama Catherine. Kamu boleh apain aja Catherine. Dan akhirnya Jamie dan Catherine tuh berhubungan intim teman-teman. Sementara David ngeliatin mereka berdua. Sampai akhirnya David ikutan bergabung juga. Gila banget ya. Tahun 1986, David bekerja di sebuah tempat penghancuran mobil-mobil bekas. Dia terlihat seperti pria biasa aja saat bekerja di sana. Bahkan dia tuh dikenal sebagai pria yang jujur. Jadi waktu itu dia pernah ya dikasih gaji tapi kelebihan nih. Dan kelebihan uangnya itu dia balikin lagi ke bosnya. Jadi memang mungkin ini memang caranya dia ya, kedoknya dia gitu loh, supaya dia nggak dicurigain. Jadi memang orang-orang berpikir ya nggak ada yang harus dikhawatirkan dari dia dan Catherine. Seperti pasangan biasa pada umumnya aja. Padahal David dan Catherine itu sudah merencanakan supaya keinginan seksualnya yang menyimpang itu bisa jadi kenyataan. Karena di tahun 1986 itulah dia menemukan korban pertamanya, yaitu seorang wanita bernama Mary Nelson. Jadi David dan Mary itu memang sudah saling kenal karena Mary ini adalah anak dari pelanggan yang suka datang ke tempat kerjanya David. Hari itu Mary datang ke tempat kerja David sendirian. Mereka ngobrol-ngobrol sebentar dan entah gimana caranya David itu bisa meyakinkan Mary untuk ikut sama dia ke dalam mobilnya. Kemungkinan besar sih David kayak nawarin, mau pulang ya, ayo pulang bareng aja yuk sama aku anterin sekalian gitu loh. Karena si Mary ini berpikir, emang udah tempat biasa bengkel bapaknya gitu kan. Akhirnya dia mau aja, tapi ternyata David justru membawa Mary ke rumahnya, dimana Catherine itu udah nungguin. Aku yakin Mary juga saat itu nggak nyangka ya, kalau di dalam rumah David itu dia akan merasakan siksaan yang luar biasa. Dia disumpal mulutnya, diikat ke tempat tidur, diperkosa berkali-kali sama David, sementara Catherine ngeliatin mereka berdua melakukan semua itu. Setelah puas melakukan semua itu, David dan Catherine membawa Mary ke sebuah hutan kota. Di sana David memperkosa Mary sekali lagi sebelum akhirnya dia mencekik Mary menggunakan kabel hingga tewas. Dan walaupun saat itu Mary sudah tewas, sudah meninggal, David tuh masih sempet-sempetnya untuk nusukin Mary berkali-kali. Karena katanya dia baca dari sebuah buku, kalau misalkan ditusuk dulu jasad seseorang sebelum dikubur, itu bisa mempercepat pembusukan. Jadi David lakukan itu. Setelah selesai baru dikubur sama mereka jasadnya Mary ke dalam sebuah kuburan dangkal. Mereka berhasil lolos dari kejahatan kepada Mary ini karena walaupun Mary itu dilaporkan hilang ke polisi, tapi nggak ada alasan untuk polisi curiga sama David dan Catherine. 2 minggu kemudian pasangan ini menemukan korban mereka selanjutnya. Jadi mereka berdua itu naik mobil, berkendara, berkeliling cari korban selanjutnya, dan mereka menemukan seorang remaja yang baru berumur 15 tahun yang bernama Susanna Candy. Susanna ini lagi jalan kaki pulang sekolah, dia ditawarin tumpangan sama David dan Catherine dan akhirnya dia masuk ke dalam mobil mereka. Mungkin karena di dalam mobil itu kan ada Catherine ya teman-teman, ada wanitanya. Jadi anak malang ini yang nggak merasa bahaya, dia merasa aman dan akhirnya mau ikut sama mereka. Tapi tragis banget ya, yang terjadi sama dia justru luar biasa mengerikan, luar biasa sadis. Dia dibawa ke rumah David dan Catherine. Di sana seperti korban sebelumnya, dia diikat ke tempat tidur, mulutnya disumpal, dia diperkosa berkali-kali oleh David. Susanna diperlakukan seperti ini selama 3 hari tanpa henti teman-teman. Setelah David puas, David langsung suruh Catherine untuk membunuh Susanna.
David bilang ke Catherine, kalau emang kamu setia sama aku, kalau emang benar-benar kamu mencintai aku, kamu bunuh wanita ini, kamu bunuh dia untuk membuktikan kesetiaan kamu kepada aku, kata David. Dan Catherine langsunglah melakukan itu. Mungkin banyak dari kalian yang gak ngerti ya, kenapa sih Catherine kok mau aja ngelakuin hal kayak gini. Dan memang jarang banget sih teman-teman, serial killer itu seorang wanita, kurang dari 5% di dunia. Kebanyakan tuh pria kan. Buat Catherine, saat David ngomong ke dia kalau kamu harus buktikan kesetiaan kamu pada aku, kalau emang benar-benar kamu setia sama aku, kamu harus bunuh dia, itu semacam pemicu gitu loh buat Catherine. Karena dia takut banget harus ngerasain ditinggalin lagi sama orang yang dia sayang, sama orang yang dia percaya, seperti ibunya meninggalkan dia. Bahkan menurut beberapa ahli, Catherine saat itu berpikir kalau kehilangan David itu jauh-jauh lebih buruk daripada kematian. 2 minggu berikutnya mereka beraksi lagi. Korbannya adalah seorang wanita berumur 31 tahun yang bernama Nolene Patterson. Patterson ini kehabisan bensin di jalan raya, mobilnya mogok, terus disamperin lah sama David dan Catherine, ditawari untuk numpang mobil mereka. Patterson mau, tapi setelah sampai di dalam mobil, dia langsung ditodongin pisau sama Catherine untuk dibilang, diam, jangan ngelawan, kalau nggak kamu aku bunuh. Terus akhirnya Patterson ini dibawa ke rumah mereka. Di dalam rumah, Patterson juga mengalami nasib yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Dia diikat, dia disiksa, dia diperkosa berkali-kali oleh David. Patterson ini berusaha baik-baikin David, mengambil hatinya David, tapi yang dia berhasil lakukan cuma membuat Catherine marah besar, teman-teman. Selama 3 hari, David nggak juga membunuh Patterson, dan apa yang Catherine lakukan? Dia ambil pisau, ditodongkan ke lehernya sendiri, dan dia mengancam David. Kamu pilih dia atau aku? Kalau kamu pilih dia, aku akan bunuh diri. Kalau kamu nggak bunuh dia, aku yang bunuh diri, katanya. Dan pastinya David nggak mau lah kehilangan wanita yang setia banget sama dia, yang bisa dia kontrol, bisa dia suruh-suruh semau hatinya. David langsung membunuh Patterson hari itu. Mereka masih belum berhenti, mereka beraksi lagi, dan kali ini mereka nggak tunggu sampai seminggu, 2 minggu. 2 hari kemudian, mereka langsung menemukan korban selanjutnya. Korban keempat mereka, yaitu seorang wanita bernama Denise Brown, berumur 21 tahun. Jadi hari itu Denise lagi tungguin bis di pinggir jalan raya, terus dia dihampirin nih sama David dan Catherine. Entah gimana, mereka berhasil meyakinkan Denise. Akhirnya Denise mau numpang di mobil mereka, masuk ke mobil mereka. Tapi pastinya seperti yang sudah bisa mungkin kalian tebak, Denise malahan dibawa ke rumah mereka. Di sana Denise diikat, disumpal, disiksa, diperkosa berkali-kali oleh David. Denise merasakan ini selama berhari-hari. Lalu setelah David puas, dia bawa Denise ke sebuah hutan pinus, masih dalam keadaan hidup. Mereka sudah menggali tanah untuk menguburkan Denise, tapi sebelum dikubur, David sekali lagi memperkosa Denise. Kali ini makin sadis ya teman-teman. David memperkosa Denise sambil menusuk-nusuk leher Denise. Setelah itu dia ditaruh dalam kuburan yang sudah disiapkan tadi. Denise masih dalam keadaan hidup saat tanah menutupi badannya. Untuk memastikan Denise sudah meninggal, David memukul kepala Denise menggunakan kapak. Gila, sadis banget ya. Cuma beberapa hari aja setelah itu, mereka beraksi lagi menemukan korban selanjutnya, yaitu seorang remaja berumur 17 tahun yang bernama Kate Moyer. Tapi kali ini berbeda, karena keberaniannya Kate akhirnya dia bisa bebas, dan pasangan mematikan ini akhirnya bisa tertangkap. Jadi malam itu Kate mau keluar rumah, dan dia ditawarin tumpangan sama David dan Catherine. Akhirnya dia menumpang ke mobil mereka. Tapi bukannya diantar ke tujuannya, Kate justru dibawa ke rumahnya David dan Catherine. Seperti sebelumnya juga, dia di sana diikat, disumpal, disiksa, diperkosa berkali-kali. Dia bahkan disuruh telanjang bulat dan menari-nari untuk David dan Catherine. Dan mereka juga bilang seperti ini sama Kate, kalau kamu berkelakuan baik, kami hanya akan memperkosa kamu, kami nggak akan membunuh kamu. Nah, saat mereka menyekap korban-korbannya, David dan Catherine itu tetap mempertahankan kehidupan mereka senormal mungkin, biar nggak ada yang curiga. Nah, pada tanggal 10 November, kurang dari 24 jam setelah Kate diculik, keadaan berubah drastis. Saat itu Kate tahu ya, kalau dia nggak melarikan diri, dia akan menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Dan hari itu, dia melihat kesempatannya untuk bisa kabur. David saat itu lagi pergi kerja ke tempat
tempat penghancuran mobil yang tadi itu, di rumah cuma ada Catherine aja yang menjaga Kath. Dan saat itu Catherine sedang menghisap marijuana, tiba-tiba ada orang nih ketuk-ketuk pintu di pintu depan. Akhirnya Catherine samperin dong ke depan. Dan saat itulah Kath melihat kesempatannya. Dia langsung cari nih ya jalan keluar. Terus dia ngeliat ada satu jendela itu yang nggak kekunci. Dia langsung buka, dia langsung keluar lewat situ. Sambil sempoyongan dia mencoba untuk lari. Dan saat itu Kath dalam keadaan telanjang bulat ya teman-teman, tanpa pakaian sama sekali. Dia coba ketuk rumah warga sekitar, 4 rumah warga dia ketuk tapi nggak ada yang bukain. Mungkin mereka takut juga ya, ada seorang wanita tanpa busana sama sekali, histeris, nangis, teriak-teriak minta tolong sambil ketuk-ketuk pintu rumah mereka ya. Pasti ada rasa takut kan. Akhirnya Kath terus aja lari dan dia sampailah di sebuah gym. Dia masuk ke dalam sana dan karyawan gym itu langsung telepon polisi. Polisi langsung datang ke sana. Mereka langsung tanya sama Kath, apa sih yang terjadi sama kamu gitu ya. Dan Kath langsung ceritain semuanya ke polisi. Dan untungnya hanya dalam beberapa jam kemudian David dan Catherine berhasil ditangkap. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka diinterogasi di ruangan terpisah. Dan saat itu Catherine lebih khawatir sama Davidnya daripada kejahatan yang udah dia lakukan teman-teman. Dia tuh nanya ke polisi, David di mana? Gimana dia keadaannya? Gimana dia diperlakukan? Apa dia ngomong sesuatu? Apa dia tanyain aku? Kayak gitu. Awalnya David menyangkal semua tuduhan polisi dan dia bilang sama polisi malah Kath itu datang sendiri pak ke rumah saya. Dia dengan sukarela datang untuk melakukan hubungan intim bertiga sama saya sama Catherine. Gila banget, siapa yang mau percaya kan? Dan polisi juga saat itu nggak punya bukti sama sekali untuk menghubungkan hilangnya keempat wanita tadi dengan David dan Catherine. Walaupun mereka sebenarnya udah curiga juga. Setelah beberapa lama, detektif akhirnya berhasil meyakinkan David untuk mengakui semua perbuatannya. Jadi detektifnya itu bilang ke David, ayo udah ngomong aja lah, kamu ngakuin aja lah apa kejahatan kamu, di mana kamu sembunyikan jasad wanita-wanita itu. Ayolah, biar keluarganya tuh dapat jawaban dan kamu juga bisa lepaskan beban di dalam hati kamu gitu. Kamu nggak harus sembunyiin apa-apa lagi sama orang lain. Ayo mendingan diomongin aja biar kamu lega, kata detektifnya gitu. Dan luar biasanya, siapa yang sangka ya teman-teman, David tuh beneran langsung histeris dan dia langsung bilang, iya, memang saya melakukan semua itu. Dia langsung ceritain semuanya sama polisi. David ceritain semua yang dia lakukan kepada para korban wanita ini. Dia bilang ada 4 korban wanita dan semua jasadnya itu dikubur sama dia dan Catherine di area hutan. Akhirnya polisi bawa David dan Catherine ke sana untuk tunjukin di mana dia mengubur jasad-jasad itu. Dan bener aja, polisi akhirnya menemukan sisa-sisa jasad dari keempat korban. Dan kalian tahu gak sih teman-teman? Jadi waktu Catherine itu sampai di kuburannya Patterson, korban ketiga mereka, yang Catherine memang cemburuin banget nih karena David lebih menspesialkan Patterson itu. Catherine meludahi makamnya Patterson itu dengan sangat-sangat marah. Dia langsung tiba-tiba marah dan langsung meludah gitu. Mereka berdua sama sekali tidak menunjukkan ekspresi menyesal, sedih, atau kasihan gitu sama korbannya. Enggak. Berita tentang kasus ini menyebar ke publik dan dalam semalam mereka berdua menjadi musuh publik, menjadi orang yang paling dibenci di Australia saat itu. Di pengadilan, David dan Catherine mengaku bersalah atas semua tuduhan. Mereka diberikan hukuman seumur hidup dan mereka mempunyai kesempatan untuk mengajukan bebas bersyarat setelah 20 tahun masa tahanan. David dan Catherine ditahan di penjara yang berbeda. Mereka akhirnya sering kirim-kiriman surat sampai berhenti di tahun 2005. Karena pada tanggal 7 Oktober 2005, setelah 19 tahun di penjara, David ditemukan meninggal di dalam sel penjaranya. Dia bunuh diri, teman-teman. Selama sebulan jasadnya nggak ada yang klaim, nggak ada yang mau ambil. Akhirnya pemerintah mengadakan pemakaman untuk David. Saat di penjara, Catherine sempat mengirimkan surat untuk anak-anaknya dan isi suratnya itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Hati-hatilah tentang siapa yang kamu cintai dan sebesar apa kamu mencintai orang itu. Aku tidak pantas dibebaskan dari penjara karena apa yang sudah aku lakukan. Aku tahu itu. Bahkan sampai sekarang, aku masih terus mencintai David dan selalu ingin membantu dia. Dia bilang dia mencintai salah satu gadis yang dibunuh, tapi juga mencintaiku. Aku benar-benar cinta buta, tetap mencintai dia apapun kesalahannya. Tolong lanjutkan hidup kalian dan coba untuk melupakan bahwa aku adalah ibumu.
karena aku nggak pantas mempunyai anak setelah apa yang aku lakukan pada anak orang lain. Sampai sekarang Catherine masih berada di penjara, dia jadi kepala perpustakaan di sana. Menurut banyak ahli, seorang pembunuh berantai itu memang sudah memperlihatkan potensinya seenggaknya 10 tahun sebelumnya. Dan sepertinya ini juga yang terjadi sama David ya. Awalnya kan dia tuh suka melakukan kejahatan-kejahatan kecil, habis itu dia suka menyiksa hewan, lanjut lagi suka menyakiti manusia, dia memperkosa dan bahkan membunuh. Selanjutnya naik lagi ke level yang lebih parah, yaitu membunuh sambil melakukan penyiksaan. Menurut beberapa ahli psikologi, David itu bukan hanya mendapat kepuasan seksual dari memperkosa wanita-wanita itu, tapi juga dari saat David melihat ketakutan dalam diri wanita tersebut, saat dia membunuh wanita-wanita tersebut, dia juga dapat kepuasan seksual dari sana. Apalagi saat dia menyiksa wanita-wanita itu. Dan dia emang suka banget ya mengontrol semua wanita itu, termasuk Catherine. Tapi apakah Catherine tuh memang cuma ngikutin David aja, padahal dalam hatinya dia nggak mau, atau dalam hatinya Catherine tuh memang dia punya keinginan seperti itu dan dia punya kepuasan dari semua yang udah dia lakuin ini? Dari beberapa info yang aku dapat ya teman-teman, aku nonton, aku dengar berbagai pendapat dari banyak ahli psikologi tentang kasusnya David dan Catherine ini. Mereka bilang Catherine itu memang sih pengen banget ya melakukan apa yang David mau, dia selalu menuruti David. Tapi selain itu dia juga mendapat kepuasan dari semua yang dia lakuin ini, karena itu terlihat saat dia mengunjungi makam para korban. Dia tuh sama sekali nggak ada rasa penyesalan, sedih atau kasihan sama korban-korban itu. Malah di salah satu makam korban yaitu Patterson, dia justru meludah dengan penuh amarah. Sampai saat-saat terakhirnya Catherine itu tetap penuh dengan amarah. Dia sama sekali nggak menunjukkan ada rasa penyesalan. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Luar biasa, kasus yang luar biasa, nggak normal, keluarga yang nggak normal, pembunuhannya juga sadis banget. Dan emang jarang banget ya pembunuh berantai pasangan kayak gini. Untungnya tuh nggak banyak. Aduh, pasangan mematikan dan mengerikan kayak gini kalau banyak, alah, harus hati-hati banget deh ya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget denger. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Bye-bye.